Mboten wantun, nggak berani gitu. Kenapa? Soalnya ada tulisannya Intel Inside, ada tulisannya Intel. Kata anak saya itu di dalamnya ada Intel gitu. Bayangkan sampai sebegitunya. Sampai gitu. sebegitu menakutkannya ya. Mbak, berarti dulu zaman Gus Dur pidato atau ngasih ceramah apa itu pasti ada Intel, Mbak ya? Iya, Intel itu hampir selalu ada, makanya Gus Dur banyak sekali kan joke-nya terkait dengan Intel. Gus Dur Gus Dur ketemu sama Kiai terus nanya, gimana kemarin komputer yang saya kirim 10 dus itu sudah dibuka belum gitu. Kan zaman itu komputer belum ada kan. Jadi itu barang mewah sekali gitu dan masih gede-gede gitu. Mboten wantun, nggak berani gitu. Kenapa? Soalnya ada tulisannya Intel Inside, ada tulisannya Intel. Kata anak saya itu di dalamnya ada Intel gitu. Bayangkan sampai sebegitunya. Sampai gitu. sebegitu menakutkannya, yes. Atau joke yang lain itu rapat kiai-kiai NU kan waktu itu di repress juga ya, karena merupakan salah satu kelompok yang sangat vokal. Terhadap Presiden Soeharto waktu itu. Jadi Gus Dur pernah bercerita gini, ada pertemuan kiai-kiai, Gus Dur datang dan tahu nih, wah ini kayaknya nih orang ini Intel nih gitu. Akhirnya beliau berdiskusinya dalam bahasa Arab semuanya, karena kan lulusan Arab semua tau itu, kiai-kiai gitu. Ya, terus kata Gus Dur itu pulang lapor komandannya. Acaranya bukan apa-apa, itu acaranya ngaji. Ngaji ya? Semuanya doa gitu. Padahal ngobrolin orang ini ngomong serius tuh gitu. Ngomong harus bagaimana, karena NU sendiri kan juga mengalami banyak tantangan ya waktu itu. Misalnya yang ada operasi Naga Hijau dulu, ingat nggak? Gitu. Ada tuh yang tiba-tiba kiai-kiai tahu-tahu meninggal aja gitu. Itu, nah kisah-kisah seperti itu banyak sekali loh. Dan termasuk pas Gus Dur yang di Muktamar Cipasung itu yang epic ya, di Muktamar Cipasung. Saya pernah mendengar Pak Luhut dulu beliau sedang jadi pangdam di mana saya lupa ya, pangdam di mana gitu, dan waktu itu diberi tugas untuk mengamankan para kiai gitu. Di menjelang muktamar itu. Menjelang muktamar itu atau menjelang Munas saya lupa. Pokoknya waktu itu beliau pangdam gitu. Beliau mengajak ketemu kiai-kiai itu, dan kiai-kiai itu semuanya mengatakan bahwa pokoknya mereka nggak bisa meninggalkan Gus Dur gitu lah, gitu. Nggak bisa melawan Gus Dur. Gitu. Di waktu mereka diperintahkan untuk diamankan supaya milih calon bonekanya itu ya. Nggak tahu lah, pokoknya gimana caranya supaya kiai-kiai ini nggak dukung Gus Dur. Gitu. Tapi dengan situasi yang kayak gitu, maksudnya Gus Dur ngalamin langsung semua kerasnya ABRI gitu. Terus kemudian secara tidak langsung juga. Ini sebelum Gus Dur jadi presiden kok Gus Dur berani ya Mbak ya untuk against itu, bahkan di kasus yang Priuk itu berani untuk pasang badan jadi khotib pertama. Sampai bersihin darah loh. Iya, makanya tantangan untuk berseberangan dengan ABRI waktu itu kayak gimana dialami Gus Dur? Ya sepertinya ada the point of no return juga ya untuk beliau waktu itu gitu. Tetapi kan begini ya, beliau itu menariknya Gus Dur itu kan dia value centered ya. Kalau value centered itu kan yang dia nggak lihat orang, tapi lihat perilakunya atau tindakannya. Jadi Gus Dur itu secara personal dia ya hubungannya biasa aja sama Pak Harto. Kalau ketemu tuh biasa aja gitu. Nggak kayak zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kan baru berantem di sosmed aja udah langsung gitu. Kubu-kubuan langsung gitu. Kalau dulu beliau kan nggak begitu. Beliau sangat vokal terhadap Presiden Soeharto, tapi kalau lebaran misalnya gitu ya sowan ke Pak Harto karena Pak Harto presiden. Harus dihormati, dan jabatan presidennya harus dihormati, dan yang kedua manusianya tetap hubungannya antar manusia gitu. Iya, makanya